Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen operasional dengan anggota Pardolan Silaban, Idam Khalid, Hengki Hadison, Jeremy Frans Samonangan, Wandi, dan Edi Sopandi. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisa Manajemen Operasional CV Majestic Buana Group. Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang mengundang banyak perhatian. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya produksi barang-barang plastik sekali pakai, namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menangani limbahnya. Tak hanya lingkungan, dampak yang ditimbulkan sampah plastik juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan cara tepat untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan sampah plastik. Peluang usaha pengolahan sampah plastik bisa dibilang masih sangat prospektif, karena besarnya respon masyarakat dan minimnya pelaku bisnis ini. Bisnis pengolahan limbah plastik dapat menjadikan suatu usaha yang menjanjikan jika dikelola dengan manajemen yang baik. Penerapan manajemen operasional yang baik dan tepat dapat mempertahankan bahkan mengembangkan bisnis pengolahan limbah plastik ini. Seperti bisnis yang dijalankan oleh CV Majestic Buana Group yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang sampah plastik yang berdiri sejak 11 Januari tahun 2000 dan berlokasi di Jalan Putat Cimuning 35, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dengan owner yang bernama Muhammad Baidowi. Pria kelahiran Balikpapan 2 Mei 1973 ini merupakan lulusan S2 Institut Pertanian Bogor. Sedikit resikonya merupakan suatu alasan mengapa Muhammad Baidowi memilih pengolahan limbah plastik sebagai usaha yang digelutinya. Karena jika usaha buah-buahan beresiko busuk, usaha makanan beresiko basi, dan jika usaha ternak beresiko ternaknya mati, ucapnya. Pria yang memiliki 3 orang putra ini mulai menekuni bisnis pengolahan plastik pada tahun 2000. Ia memiliki cukup modal untuk membangun pabrik. Berbekal 50 juta rupiah, ia membeli sebuah lahan kosong dan juga mesin pencacah plastik sebagai ujung tombak dari bisnisnya. Dalam menjalani bisnis ini, Muhammad Baidowi mengalami beberapa masalah, termasuk masalah mesin penggiling plastik yang sering mengalami kerusakan. Berkat kegigihannya dan mau belajar hal baru, Muhammad Baidowi berhasil mendesain dan menciptakan mesin penggiling plastik sendiri yang mampu berputar dengan kecepatan tinggi. Meski sempat hampir mengalami kebangkrutan, pada tahun 2003 bisnis Baidowi berangsur membaik hingga mencapai kesuksesan dari bisnisnya ini. Ia bahkan memiliki puluhan mitra yang tersebar dari seluruh Indonesia. Target dari perusahaan ini yaitu menciptakan entrepreneur yang peduli lingkungan, menghasilkan nilai ekonomi berbasis kepedulian terhadap lingkungan. Dari hasil pengamatan, observasi, dan interview yang kami lakukan, diperoleh beberapa kesimpulan terkait kegiatan manajemen operasional dari CV Majestic Buana Group ini. Di antaranya, 1. Tenaga kerja. CV Majestic Buana Group memiliki karyawan berjumlah 15 orang dan memiliki lebih dari 60 mitra binaan pengusaha plastik yang dalam satu pabriknya memiliki pekerja berjumlah 60 orang. Sedangkan untuk pengepul, perusahaan ini memiliki jumlah pengepul sebanyak 30 lapak yang masing-masing lapak menghidupi hingga 20 pemulung. Untuk yang kedua, pasokan bahan baku. CV Majestic Buana Group bekerja sama dengan 30 lapak pengepul plastik bekas sebagai pemasok bahan baku dan memiliki lebih dari 60 mitra binaan pengusaha plastik yang tersebar di seluruh tanah air. Pengusaha melatih dan membeli seluruh hasil cacahan plastik dari pabrik mereka untuk dijual kembali kepada konsumen baik dalam dan luar negeri. Harga beli bahan baku plastik berbeda-beda menurut jenis dan warnanya. Untuk yang ketiga, sistem penyimpanan bahan baku. Penyimpanan bahan baku dilakukan terpisah berdasarkan jenis plastiknya, ditempatkan pada kantong jumbo bag yang disimpan di tempat penyimpanan bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keempat, hasil produksi. Produk yang dihasilkan dari CV Majestic Buana Group ini diantaranya cacahan plastik, biji plastik, lakop atau ujung sapu ijuk, dan dilakukan proses selanjutnya sehingga menjadi sebuah sapu ijuk. Lalu ada mesin penggiling plastik. Berbagai tipe mesin berdasarkan kapasitasnya. Untuk kelima, proses produksi. Bahan baku plastik sebelum dilakukan proses penggilingan terlebih dahulu dipisahkan berdasarkan jenisnya, dipisahkan oleh pengepul sebelum disahkan. Cara penggilingannya harus dipisahkan sesuai jenis dan warnanya masing-masing. Berikut adalah video flow proses dari pengolahan sampah plastik di CV Majestic Buana Group. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
6. Sistem pengendalian kualitas. Kualitas dari produk yang dihasilkan ini menjadi prioritas bagi perusahaan. Terlihat dari proses produksi yang melakukan pemilahan bahan baku berdasarkan jenis plastiknya dan melakukan penyaringan label sampah plastik sehingga tidak tercampur dengan hasil pencacahan. Begitu pula dengan mesin penggiling plastik yang diproduksi secara detail sesuai fungsinya. Karena selain membuat mesin penggiling plastik, pengusaha ini juga menjalankan kegiatan penggunaan mesinnya sendiri. Sehingga berdasarkan pengalaman penggunaan mesin, potensi-potensi yang dapat menurunkan kualitas dari mesin tersebut dapat ditanggulangi sebelumnya. 7. Sistem penyimpanan barang jadi. Barang jadi hasil produksi sebelum dikirim ke konsumen disimpan di gudang penyimpanan barang jadi dan dipisahkan berdasarkan jenis plastiknya. Sedangkan hasil produksi berupa mesin penggiling plastik disimpan di area perusahaan yang tepatnya telah ditentukan. Ke-8. Sistem packaging. Barang hasil produksi berupa cacahan plastik ataupun biji plastik dikemas menggunakan karung berukuran jumbo dan wadah dipisahkan berdasarkan jenis plastiknya. Lalu ke-9. Sistem delivery. Untuk mesin penggiling plastik, untuk mitra yang berada di sekitaran wilayah Jakarta dan Bekasi akan gratis biaya ongkos kirim mesin dan biaya transportasi mesin. Sedangkan produk lakop atau ujung sapu ijuk akan dikirim ke penerima pasokan yaitu toko-toko alat rumah tangga setelah melakukan tahapan proses menjadi sapu ijuk. Lalu untuk cacahan plastik dan biji plastik akan dikirim jika ada permintaan dari pabrik penerima pasokan, dipasarkan di dalam dan luar negeri yaitu Guangzhou, Cina. Untuk penggunaan kendaraan untuk pengiriman hasil produksi ditentukan berdasarkan kapasitas muatan. 10. Jumlah armada pengiriman. Armada yang dimiliki perusahaan untuk mengangkut muatan yaitu 1 unit mobil truk yang dibeli pada tahun 2003. Sedangkan jika kekurangan armada untuk pengiriman hasil produksi dengan cara menyewa berupa kendaraan truk diesel, pusok, dan kontainer 20 feet, kontainer 40 feet, tergantung jumlah muatan produk yang akan dikirim. 11. Sistem penanganan order. Perusahaan ini mendistribusikan hasil produksinya kepada pelanggan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, diantaranya yaitu pengecekan ulang kesesuaian jumlah produk, pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengiriman barang sehingga produk yang dikirim kepada konsumen sesuai dengan permintaan, dan konsumen menerima produk dengan kualitas yang baik dan dalam waktu yang tepat. 12. Konsumen. Produk yang dihasilkan dari CV Majestic Buana Group ini akan dijual kepada konsumen, diantaranya hasil produksi berupa cacahan plastik dan biji plastik dijual ke pabrik-pabrik di dalam dan luar negeri yaitu Guangzhou, Cina. Untuk lakop atau ujung sapu ijuk yang melalui tahapan proses sehingga menjadi sapu ijuk dijual ke penerima pasokan yaitu toko-toko alat rumah tangga. Untuk mesin penggiling plastik dijual ke konsumen atau masyarakat yang akan bermitra untuk membuat usaha pengolahan limbah plastik. Tak hanya menjual, perusahaan ini juga memasangkan mesin dan melatih langsung di lokasi mitra di seluruh Indonesia. Untuk 13. Sistem penanganan komplain. Perusahaan ini sangat berfokus pada hasil kualitas produksinya guna meminimalisir komplain dari konsumen. Jika ada komplain dari konsumen pun, perusahaan ini sudah menyediakan akses untuk melakukan komplain baik komplain langsung datang ke perusahaan maupun via telepon. Sedangkan terkait komplain terhadap produk berupa mesin penggiling plastik, perusahaan memberikan garansi seumur hidup berupa biaya tenaga kerja servis atau perbaikan pada mesin di luar pergantian part yang telah disediakan oleh perusahaan ini. Dari data yang telah disampaikan, didapatkan beberapa kesimpulan terkait manajemen operasional dari perusahaan ini, diantaranya 1. Strategi bisnis. Perusahaan ini menjalankan strategi bisnis yang tepat dalam bisnisnya, yaitu dengan menjalankan kegiatan produksi berupa pengolahan limbah plastik, sekaligus membuat mesin penggiling plastiknya sendiri. Sehingga ketika ada kerusakan pada mesinnya dapat dengan mudah dilakukan perbaikan oleh tenaga kerja yang handal dan paham dengan mesin yang dibuat dan dipakainya itu. Selain itu, untuk mengembangkan usahanya, pengusaha juga membangun mitra bisnis serupa dengan menyediakan mesin untuk dijual kepada mitra dengan garansi selamanya. Selain itu, pengusaha juga memberikan pelatihan dan membeli seluruh hasil cacahan plastik dari pabrik mereka untuk dijual kepada konsumen, baik dalam dan luar negeri. Untuk kedua, strategi operasional. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja yang mempunyai skill yang tinggi dalam kegiatan perusahaan ini. Selain dapat menjalankan proses produksi dengan dibekali ilmu dan pengalaman yang cukup sehingga dapat memproduksi, memperbaiki mesin penggiling plastik. Dalam hal ini, karyawan dapat mendukung strategi bisnis dari perusahaan ini. Untuk ketiga, desain produk. Bermula dengan hanya melakukan kegiatan produksi yaitu penggilingan limbah plastik yang menghasilkan cacahan plastik, perusahaan ini mengembangkan produknya dengan menghasilkan biji plastik. Tidak hanya sampai di situ. Untuk mengurangi waste dari hasil produksinya, perusahaan ini juga membuat lakop atau ujung sapu ijuk dari bahan hasil produksi yang tidak bisa dipasarkan karena kualitasnya tidak memenuhi syarat. Dan untuk mendukung kegiatan operasinya, perusahaan ini juga berhasil membuat mesin pencacah plastik sendiri. Untuk yang keempat, proses produksi. Dalam hal rangkaian jenis proses berdasarkan volume produk dan derajat standarisasi produk, perusahaan ini menjalankan operasi intermiten, yaitu proses proyek. Perusahaan ini memproduksi mesin penggiling plastik dengan beberapa tipe sesuai dengan berdasarkan kapasitasnya dan sesuai kebutuhan konsumen. Lalu proses batch. Perusahaan ini juga menghasilkan produk cacahan plastik, biji plastik, dan lakop sesuai dengan jumlah pesanan konsumen.
Jenis usaha dalam suatu bisnis tidak harus selalu mementingkan keuntungan pribadi semata, tetapi mementingkan lingkungan juga. Audio Jungle. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.